Jasa itu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada amma ba'd. Taib. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia serta kasih sayangnya yang tidak henti-hentinya kepada kita. Maka kita patut untuk memuji Allah senantiasa pula dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Tayyib. Sekarang kita masih berkutat dalam masalah apa? Sunnah, dalil syar'i yang kedua yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam permasalahan atau berkaitan tentang sunnah tersebut. Ya. Kita kemarin membahas tentang apakah dalil dari sunnah Nabi itu qat'i atau dhanni. Ya. Keberadaannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi tiga. Ada namanya sunnah mutawatirah, sunnah masyhurah, sunnah ahad. Ya. Ini berbeda-beda. Sunnah mutawatirah itu sudah kita bahas apa? Dari segi apanya? Keberadaannya. Dan juga kita bahas kemarin sisi pendalilannya, kandungan yang di dalamnya, apakah hujjah maqtu'un atau tidak maqtu'. Perhatikan ini kesimpulannya. Kullu sunnatin min aqsami sunanil thalatsa al-mutawatir wal masyhurah wa sunanul ahad. Dan di setiap tiga bagian sunnah ini, mutawatir wa masyhurah wa ahad, hujjah wajib ittiba'u awal amal biha, merupakan hujjah wajib diikuti dan diamalkan. Amal mutawatirah fali annaha maqtu'u bi suduriha wa wurudiha an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah mutawatirah karena jelas pasti kebenarannya berasalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amal masyhurah aw sunnatul ahad fa li'annaha wa in kan dhanniyatul wurud an Rasul sallallahu alaihi wasallam illa anna hadha adh-dhann turajjih bima tawafara fil ruwah min al-adalati wa tamam ad-dhabt wal itqan. Adapun untuk sunnah masyhurah atau sunnah ahad ini merupakan hujjah juga karena apa? Meskipun keberadaannya berasal kesumberannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih zon, masih prasangka, bisa benar bisa salah, akan tapi prasangka tersebut ini condong kepada benar apabila didapatkan dari rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut berkarakter bersifat adil, hafalannya kuat dan dipercaya. Warujhanu dhanni kafin fi wujubil amal, dan condongnya persangkaan tersebut kepada kebenaran, maka ini cukup bagi seorang untuk wajib beramal, wajib mengamalkannya gitu. Walihadza yaqdi al-qadhi bi syahadati syahid. Untuk itu perhatikan yang semisal dengan rujhanul dhann, bahwa prasangka yang condong itu cukup bagi seorang untuk wajib mengamalkannya, seperti bagaimana seorang mufti, seorang hakim memberikan keputusan berdasarkan satu orang saksi saja. Satu orang saksi dia bisa memberikan keputusan. Wa hiya innama tufidu rujhanil dhann bil mashhud alaihi. Yang mana satu orang ini hanya cukup untuk memberikan menguatkan sedikit saja, condong sedikit saja terhadap apa yang disaksikan oleh orang tersebut. Tapi hakim atau qadhi bisa memberikan keputusan. Wa tasihhu shalah bit tahari fi istiqbalil Ka'bah. Berarti begitu pula salat sah tatkala seorang sudah satu orang berusaha mencari di mana titik Ka'bah. Wa innama yufidu ghalabatul dhann, yang mana usaha seorang dalam menerka bahwasanya itu arah Ka'bah, tentu dengan entah ilmu apa dia gunakan agar tahu di sini arah Ka'bah, ya. Ini bukan bisa secara pasti benar arah Ka'bah, sudah benar, akan tapi itu hanya ghalabatul dhann, persangkaan yang kuatnya seperti itu, inilah arah Ka'bah. Wa katsir minal ahkam mabniyatun 'ala dhann, dan banyak hukum-hukum di dalam syariat ini dibangun di atas dhann, ya.
Dibangun di atas dzan, prasangkaan saja. Walau iltazama al-qat'a wal yakin, kalau dia berusaha untuk mencari melandasi hukum-hukum syar'i dalam agama ini di atas qata', keyakinan, ya, ini perkara yang sulit. Wa fi kulli amrin amalin lana lannas al-harj, maka manusia akan kesulitan. Misalnya enggak boleh antum percaya itu sudah benar-benar waktu subuh baru antum salat, enggak. Dzan saja. Cukup dzan. Kalau memang itu benar-benar waktu waktu subuh atau waktu zuhur, persangkaannya seperti itu, perkiraannya seperti itu, maka dia boleh beramal atas dasar perkiraannya. Perkiraan yang kuat tentunya, bukan perkiraan yang sama kuatnya, benar atau tidak. Ini perkiraan yang sama kuat. Dia harus minimal dia agak condong kepada benar. Ini seperti itu, baru dia boleh mengamalkannya. Masuk kita ke sini. Ma laysa tasyri'an min aqwalir Rasul wa af'alihi. Apa yang bukan syariat dari perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin inma yakunu hujjah al muslimin wajiban ittiba'uhu idza sadara anhu bi wasfi annahu Rasulullah wa kana maqsudan bi tasyri'il 'am wal iqtida'. Ya. Apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, innama yakunu hujjah, itu menjadi hujjah terhadap kaum muslimin yang wajib diikuti apabila bersumber darinya dengan disifati bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia bukan seorang rasul. Afwan sedikit. Assalamualaikum. Ya, Pak? Belum, ntar. Iya, ini mau pasang lagi hari ini insyaallah, pasang pandu kawan. Ya kalau bisa awak sendiri. Ada orang lagi ngajar ini, tunggu nanti kalau bisa awak sendiri. Ya. Ya insyaallah kalau bisa awak sendiri. Ya. Ngajar ini lagi ngajar. Assalamualaikum. Baik, afwan. Apabila bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang dimaksudkan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah membuktikan bahwasanya dia Rasulullah. Wa kana maqsudan bihi, dan dimaksudkan bahwa ini merupakan syariat yang umum yang wajib diikuti. Seperti itu. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan kasairin nas, merupakan manusia seperti manusia lainnya. Istafahu Allah rasulan ilaihim kama qala ta'ala, namun Allah milihnya sebagai utusannya kepada manusia, seperti firman Allah Ta'ala, qala innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi, qul innama, katakanlah sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, akan tapi diwahyukan kepadaku. Fama sadara anhu bimuqtada tabi'atihi al-insaniyah min qiyamin wa qu'ud wa mashi wa naum wa akl wa syurb falaysa tasyri'an. Apapun yang berasal dari Rasulullah karena tabiatnya sebagai manusia, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, falaysa tasyri'an, bahkan maka bukan sebuah syariat. Jadi yang jelas, yang syariat itu adalah apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang dimaksudkan dan diinginkan bahwa itu syariat, ya, yang harus diikuti. Adapun selainnya tabiatnya sebagai manusia, maka ini bukan merupakan syariat. Tabiatnya seperti manusia biasa, seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum. Ini tabiat manusia yang bukan syariat. Lianna hadza laisa masdaru risalatuhu walakin masdaru insaniyatuhu. Karena apa yang dia lakukan itu bukan bentuk risalahnya, kerasulannya, akan tapi bentuk kemanusiaannya. Lakin idza sadara minhu fi'lu insani wa dalla dalilun ala anna al-maqsud min fi'li al-iqtida' bihi kana tashyi'an bi hadzal dalil. Akan tapi apabila berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan manusiawi, wa dalla dalil ala anna al-maqsud min fi'li al-iqtida' bihi, dan ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari perbuatan kemanusiawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk diikuti, maka itu merupakan syariat karena adanya dalil tersebut, ya. Ada dalil
bahwasanya itu harus diikuti, maka merupakan syariat karena dalil tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma sadara anhu bi muqtadal khibrah al-insaniyah wal hadq wat tajarrub fi syu'ur ad-dunyawiyyah min ittijar aw zira'atin aw tanzim jayshin aw tadbir harbiyyin aw wasfi dawa'in li marad aw amsal hadha falaysa tashri'an aidan li'annahu laysa sadiran an risalatihi. Dan apa yang berasal dari pengalaman kemanusiawiannya, kemudian penelitian percobaan pengetahuannya, wasyu'un duniawi, dan di dalam perkara-perkara duniawi tentunya, dari berdagang, kemudian berkebun, kemudian mengatur pasukan, ada strategi peperangan, awas bidawain, atau menyebutkan sebuah obat untuk penyakit, atau amsali hadza, atau semisalnya, maka ini bukan syariat. Karena apa? Li'annahu laysa sadiran an risalati, karena ini bukan berasal dari kerasulannya. Wa innama huwa sadir an khibratihi dunyawiyah wa taqdirihi syakhsi, akan tapi itu bersumber dari pengalaman duniawinya semata, dan dari perkiraan perorangan, ya, dari kemampuannya manusiawinya. Walihada lamma ra'a fi ba'dhi ghazawatihi, perhatikan, untuk itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandangan di sebagian peperangannya, an yanzilal jun fi makanin muayyan, untuk menurunkan sebuah pasukan di tempat tertentu, ya, pasukan harus berhenti di sini. Qala lahu ba'du ashabi, sebagian para sahabatnya berkata kepadanya, ahadha manzil anzalakahu Allah am huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah, apakah tempat ini bersumber, ini wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau ini hanya pandanganmu, tipu dayamu, strategimu, seperti itu. Faqala bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah, akan tapi itu hanya pandangan saya saja, strategi yang ada pada pikiran saya. Faqala sahabi, maka sahabat tersebut berkata, laisa hadza bimanzil, bukan ini yang tempat yang cocok, ya, untuk peperangan nanti. Wa asara bi inzalil jun fi makanin akhar, lalu diisyaratkan untuk memperhatikan mengumpulkan pasukan di tempat lain, li asbabin harbiyah bayyanaha lirrasul, untuk strategi peperangan yang telah dia jelaskan kepada Rasul. Walamma ra'a ar-rasul ahlul madinah yu'abbiruna an-nakhl asyara alaihim alla yu'abbiru fataraku at-ta'bir wa talif ath-thamr faqala lahum abbiru antum a'lam bi umuri dunyakum, ha, abbiru antum a'lam bi umuri dunyakum, antum a'lam bi umuri dunyakum. Dan suatu kejadian juga, perhatikan, suatu kejadian juga yang menyebutkan bahwa ada perkara-perkara yang bukan merupakan syariat, meskipun itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan yang tadi dalam masalah strategi perang, ya, itu bukan merupakan syariat. Bagaimana para sahabat meminta detail apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau tidak, maka ini bukan tempat yang cocok untuk menurunkan pasukan di sini. Lalu dia arahkan, isyaratkan ke tempat yang lain yang telah dia jelaskan kepada Rasulullah. Kemudian kejadian yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penduduk kota Madinah ketika itu memberikan penyerbukan kepada pohon kurma, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan untuk jangan dilakukan penyerbukan. Akhirnya mereka tinggalkan, dan buah akhirnya membusuk, rusak. Faqala lahum abbiru, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelahnya, abbiru, silakan memberikan penyerbukan kepada pohon-pohon kurma tersebut. Antum alam bi umuri dunyakum, kalian lebih kenal, lebih tahu dalam masalah ilmu dunia. Taib. Ya, jadi ada perkara-perkara yang bukan syariat meskipun berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tabiat manusianya, kalau tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa itu dalil, maka itu tetap tabiat kemanusiawiannya, maka bukan syariat, bukan bersumber dari bukan syariat. Yang kedua, apa yang dia sampaikan
dari pengalaman pribadi, pandangan pribadinya yang bukan bukan merupakan wahyu, baik dari perkara tertentu seperti peperangan atau mengatur pasukan dan lain-lainnya, perkara dunia, berdagang dan lain-lainnya. Kalau memang tidak ada dalil menegaskan bahwa itu merupakan syariat, maka itu bukan merupakan syariat. Seperti contoh yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, wa ma sadara 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dalla dalil syari'a ala annahu khasun bihi wa annahu laysa uswatun fihi falaysa tasyri'an 'amman. Dan apa yang bersumber dari Rasulullah, berasal dari Rasulullah dan ada dalil yang menegaskan bahwasanya itu khusus untuk beliau dan beliau tidak boleh diikuti dalam masalah itu, falaysa tasyri'an 'am, maka bukan merupakan syariat umum. Ka tazawwujihi bi aktsar min arba'i zaujat, seperti nikahnya beliau dengan wanita yang lebih dari 4, ya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada dalil khusus bahwasanya ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan syariat untuk kita, untuk umatnya. Lianna qaulahu ta'ala, karena firman Allah taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikahilah apa yang baik bagi kalian dari wanita 2, 3 atau 4. Dalla ala anna al-hadd al-a'la li adadi zawjat 4, menunjukkan bahwa batasan yang paling tinggi bagi wanita untuk seseorang adalah 4. Waka tika fihi fi itsbat ad-da'wa bi syahadati Khuzaimah wahdahu wa kaktifaihi fi itsbat ad-da'wa bi syahadati Khuzaimah wahdahu lianna nusus sharihah fi anna al-bayyinah syahidan. Tayyib, seperti Nabi SAW cukupkan untuk menetapkan tuduhan kepada dari persaksian Khuzaimah sendirinya, ya. Jadi Nabi mencukupkan menetapkan tuduhan dari persaksian Khuzaimah seorang diri. Padahal banyak nas-nas yang sharih yang menjelaskan bahwasanya bayyinah, pembuktian itu cukup harus dengan 2 saksi. Wa yura'a, itu salah satu khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'a anna qada' ar-rasul fi khusumi yashtamil ala amrayn. Wa yura'a anna qada' ar-rasul fi khusumihi yashtamil ala amrayn. Dan juga seperti keputusan Rasulullah kepada musuh-musuhnya, keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada musuhnya mencakup 2 perkara, ahaduhuma itsbatuhu waqa'i. Yang pertama, Nabi menetapkan masalah-masalah, kejadian-kejadian, wa tsani hukmuhu ala taqdiri thubutil waqa'i. Yang kedua, hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap perkiraan terjadinya kejadian tersebut. Naam, fa itsbatul waqa'i amrun taqdiriyun lahu wa laysa bitasyri'. Itsbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan kejadian tersebut, ini amrun taqdiri lahu, ini merupakan perkara yang telah ditakdirkan baginya, wa laysa bitasyri', bukan syariat. Amma hukmu ba'da taqdir thubutul waqa'i fa huwa tasyri'. Adapun hukumnya setelah perkiraan terjadinya kejadian, fahuwa tasyri', itu merupakan syariat. Walihadza rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah an Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'a khusumah bi babi hujratihi fa kharaja ilayhi wa qala innama ana basharun wa innama ya'tini al-khusum fala'alla ba'dukum an yakuna ablagh min ba'din fa ahsibu annahu sadiq fa aqdi lahu bidzalika faman qadayta lahu bihaqqin muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari hadis Bukhari Muslim dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada konflik, ya, yang terjadi di depan pintu kamarnya. Fa kharaja ilaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar kepada mereka dan berkata, innama ana abasyarun mislukum, sungguhnya aku manusia. Innama ana abasyar, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Innama ya'tinil khusum, dan datang kepadaku sebuah permasalahan, fala'alla ba'dukum an yakuna ablagh min ba'din, yang dua orang yang sedang bertikai bermasalah, dan boleh jadi sebagian kalian lebih pintar dalam menyampaikan ini daripada yang sebagiannya. Fa ahsibu annahu sadiq, sehingga aku mengira bahwasanya dia jujur. Fa aqdi lahu bidzalika, sehingga aku memutuskan perkara baginya. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, barang siapa yang telah aku putuskan
baginya sehingga termakan hak muslim lain, ya, sehingga termakan, tidak ada kesengajaan, ini hanya penilaian dari sudut pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada orang yang menjelaskan lihai hingga Nabi memutuskan seperti ini, akhirnya hak seorang muslim pun terzalimi. Fa inna ma hiya qit'atun minan nar, ketahuilah itu potongan dari neraka. Fali'khudha aw liyatrukha, hendaklah dia mengambil, silahkan kalau dia mau mengambil atau dia tinggalkan. Perhatikan, jadi bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja, namun itu memang kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada dua orang yang berkonflik, lalu satu menjelaskan permasalahannya karena dia pintar menyampaikan, akhirnya Nabi memutuskan perkara yang menguntungkan dirinya sehingga hak muslim yang lainnya terzalimi, maka Nabi wanti-wantikan bahwasanya itu merupakan potongan dari neraka, ya, silakan diambil atau ditinggalkan. Kalau jelas-jelas potongan dari neraka, tentu dia akan meninggalkannya. Wal khulasah, kesimpulannya, anna ma sadara an Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwal wa af'al fi halin min al halat al-thalath allati bayyanaha fa huwa min sunnatihi walakinnahu laysa tashyi'an wala qanun wajib ittiba'u. Kesimpulannya, apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baik perkataan perbuatan di sebagian keadaan, di sebagian keadaan dari tiga keadaan yang sudah kita jelaskan, fa huwa min sunnatihi, ini merupakan sunnahnya, walakinnahu laysa tashyi'an, tapi bukan merupakan syariat, bukan juga undang-undang atau tuntunan yang wajib diikuti. Amma ma sadaratu min aqwal, adapun yang berasal darinya berupa perkataan atau perbuatan, biwasfi annahu rasul wa maqsudun bih tasyri', dengan menjelaskan bahwasanya dia seorang rasul dan dimaksudkan bahwasanya itu syariat yang umum, tasyri'ul 'am wa iqtida'ul muslimin bihi, dan kaum muslimin wajib mengikutinya, fa huwa hujjah al muslimin wa qanun wajib ittiba'i, itu merupakan hujjah bagi kaum muslimin dan tuntunan yang wajib untuk diikuti. Tayyib. Fasunnah in urida biha tariqatur rasul wa ma kana alaihi fi hayatihi fa hiya kullu ma sadara anhu min qawlin wa fi'lin aw taqririn maqsudun bi tashri' wa iqtida'un nas bihi lihtidaihim. Taib. Sunnah, maka sunnah itu adalah apabila diinginkan darinya tariqatur rasul, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia lakukan di kehidupannya, fa hiya kullu ma sadara anhu, yaitu seluruh apa yang berasal darinya, baik perkataan, min qaulin aw fi'lin aw taqririn, atau perbuatan atau pengakuan yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudun bi tasyri', dan dimaksudkan untuk syariat, ya, itulah sunnah. Apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan atau apa yang diakui oleh Rasulullah dan dimaksudkan bahwa itu syariat, waqtida'un nas bihi, dan dimaksudkan untuk diikuti oleh manusia seluruhnya, itulah sunnah. Adapun ketiga hal yang sudah kita sebutkan di atas itu tidak termasuk sunnah, bukan syariat. Tayyib, itu pembahasan kita tentang sunnah yang sudah selesai. Jadi biar gampang untuk mengingatnya, silakan untuk dirapikan masalah setiap permasalahan. Masalah yang pertama tentang tentunya pengertiannya, lalu pembagian sunnah itu macam mana, ya, yang kita bahas setiap pertemuannya sudah kita jelaskan, selesai. Adapun ketika datang waktu ujian, gampang untuk murojaah dan mengulangnya, seperti itu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.